Baiklah, di sini akan kita terangkan mengenai metode pengembangan variabel psikologi Islam berbasis Al-Quran dengan mix method, ya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal bahwa hasil penelitian saya menggunakan mix method ini memang mengacu pada dua metode. Yang pertama adalah kualitatif, yang kedua adalah kualitatif, ya, untuk pengembangan variabel psikologi Islam berdasarkan Al-Quran. Oke. Bagaimana metode itu dilakukan, ya? Penelitian ini bisa menggunakan kualitatif dan berupa studi dokumen teks, ya. Ada dua, pertama kualitatif dan kedua adalah kuantitatif. Yang pertama kualitatif itu menggunakan kualitatif studi dokumen, yang kedua adalah menggunakan kuantitatif deskriptif. Nah, sehingga analisanya menggunakan dua, analisa konten, analisa isi. Gunanya untuk apa? Berfungsi untuk menggali tema-tema pada setiap ayat-ayat Al-Quran. Ingat ya, berfungsi untuk menggali tema-tema pada setiap ayat-ayat Al-Quran. Dan untuk deskriptifnya adalah mengetahui jumlah tema yang didapatkan dari analisis konten yang sudah dihasilkan dari apa? Dari analisa konten ini. Jadi ada dua. Nanti sehingga dalam konten ini membentuk tema-temanya, kalau deskriptif ini membentuk apa? Membentuk tentang persentase-persentasenya. Oke, persentase-persentasenya. Dokumentasi apa? Dokumentasinya adalah Al-Quran. Kredibilitas penelitiannya adalah naskah harus otentik. Insya Allah Al-Quran adalah naskah yang benar-benar otentik, ya, yang dijaga oleh Allah, dan itu sudah ada dalam ayat Al-Quran sendiri. Oke, baiklah, simak penjelasan lebih detail mengenai analisa, mengenai analisis konten dan deskriptif untuk pengembangan variabel-variabel psikologi Islam. Oke, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akan saya jelaskan mengenai metode analisis ayat-ayat Al-Quran di breakdown menjadi sebuah variabel. Kemudian dari variabel itu akan menyebut aspek-aspek, begitu ya. Bisa jadi analis tafsir Anda lakukan. Analis tafsir itu berarti mengumpulkan tafsir-tafsir dari ayat-ayat yang mengandung makna tersebut, kemudian tafsirnya Anda baca, Anda maknai, kemudian Anda saring, kira-kira ada pengertian aspek apa yang mencirikan variabel tersebut, kemudian Anda hitung berapa persentasenya. Oke, akan saya ajari mengenai ini dulu, ya. Perhatikan di sini bahwa di dalam analisa yang sudah saya lakukan sebagaimana yang ada di sini, ya, sebagai penelitian ini, bahwa di sini ada transendensi. Transendensi itu isinya adalah tawakal, takut kepada Allah, dan seterusnya di sini, ya. Maka di sini itu saya ambil menggunakan dua metode, ya. Metode yang saya pakai itu ada dua. Yang pertama adalah jenis penelitian menggunakan kualitatif, dan kedua adalah kualitatif, itu adalah analisis konten yang saya pakai, ya. Berfungsi untuk apa? Menggali tema-tema yang ada pada setiap ayat Al-Quran. Tema-tema apa yang muncul di dalam setiap ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, tema itu yang disebut dengan variabel nantinya. Kemudian yang kedua adalah analisa deskriptif. Guna apa? Mengetahui jumlah tema yang didapatkan dari analisis konten tersebut. Kira-kira ada berapa banyak tema tersebut, sehingga nanti akhirnya dihasilkan seperti ini. Oke, hasilkan seperti ini. Nah, ini adalah sudah diterangkan pada bab berikut, ya, bab sebelumnya, gitu ya. Maka ini silakan nanti dilihat mengenai kira-kira transendensi berapa dan seterusnya. Nanti Anda bisa melihat di sana, ya. 218 transendensi isinya itu apa saja, gitu ya. Apa saja bisa jadi nanti di sini keterangan lebih lanjutnya ada tawakal, ada takut kepada Allah, 57 ayat untuk tawakal dan seterusnya. Itu adalah kuantitatifnya. Awalnya dari sini. Oke. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam sini, maka yang pertama yang kita lakukan adalah kita mencari. Kebetulan saya mencari dulu saya menggunakan pencari kata dalam terjemah Al-Quran versi Depak, begitu ya. Nanti di sini ini muncul takwa, katakanlah ya, takwa. Ada beberapa ayat tentang takwa, ya. Mungkin katanya, ada beberapa ayat tentang takwa di sini. Selain ini saya juga mengacu pada buku tertentu, ya, buku mengenai konsep-konsep yang ada dalam Al-Quran, ya, tema-tema yang ada dalam Al-Quran, ya, buku yang mengandung tema-tema dalam Al-Quran. Saya cari lagi, saya breakdown lagi, kemudian saya kumpulkan yang ada di sini. Ini suratnya, surat keberapa?
ini ayatnya, ayat keberapa, ini makna khususnya apa dari ayat ini, ya. Kemudian makna umumnya sebagai variabelnya nantinya. Oke, seperti itu. Nah, jadi ini banyak sekali saya tulis semuanya ayatnya. Yang pertama itu dan suratnya saya tulis di sebelahnya begitu ya. Di awal itu saya lakukan semuanya. Ini kalau data keseluruhan, kalau kawan-kawan melihat ada sekitar 6.000, sekitar ini ada 790 berapa? 9 kalau di sini 790, sekitar ada 792 ayat yang kita cek satu-satu, untuk dicari makna khususnya, kemudian dicari makna umumnya setiap ayat. Nah, ini contoh tentang transendensi. Saya contohkan saja. Transendensi, ini surat ketiga ayat 101 ya. Kenapa tawakal? Ayatnya seperti ini. Bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Artinya apa? Barang siapa yang berpegang teguh itu adalah tawakal. Ya. Kemudian tawakal lagi nih. Surat ke-8 ayat kedua, ya. Kenapa konten maknanya itu adalah tawakal? Maka di sini nih ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Artinya apa? Ayat ini mengandung makna tawakal. Saya tulis di sini tawakal begitu. Kemudian ayat 8 surat 49. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Ya. Orang-orang berpenyakit dalam hatinya itu berkata, mereka itu orang mukmin itu ditipu oleh agamanya, katanya gitu. Allah berfirman, barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Di sini tawakal itu merujuk kepada Allah. Nah, nanti akhirnya ada makna di sini, transendensi di sini nanti. Kemudian satu lagi saya contohkan, takut kepada Allah ya. Ini berkenaan surat kedua ayat 74. Jadi nanti kita analisa satu-satu ayat tersebut. Ada sekitar 6.000 sekian ayat begitu, kita saring menjadi 792 ayat, itu mengandung karakter positif. Kita teliti satu-satu apakah benar ayat tersebut mengandung makna tersebut. Ya. Ini kemudian ayatnya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai padanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sesungguhnya ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Artinya apa? Ada konsep takut kepada Allah di sana, batu-batu yang takut kepada Allah. Begitu pula ayat surat kedua ayat 50 ya, takut kepada Allah. Apa kok bisa ini takut kepada Allah? Maknanya, makna kontennya ya, makna isinya adalah ya, coba kita lihat di sini surat 2 ayat 150. Kita cari surat 2 ayat 150 dulu ya. Oke. Lihat apa benar. Dan dari mana saja kamu berangkat, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu kecuali orang-orang zalim di antara kamu. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku, dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Artinya apa? Ketika orang itu takut kepada Allah, maka akan disempurnakan nikmatnya dan dia akan mendapat petunjuk. Artinya apa di sini? Temanya adalah takut kepada Allah. Ini kita lakukan satu persatu. Ya.
Ini kita lakukan satu persatu begitu ya, sehingga dimunculkan makna-makna yang berkenaan dengan tema-tema yang ada dalam Al-Quran tersebut. Baiklah, ketika kita sudah menemukan makna-makna satu persatu di sini, kita kodekan semuanya ya. Karena ini bertemakan tentang ayat-ayat Al-Quran, jadi awalnya itu kita seperti ini kan satu persatu. Kita tidak urut, sebenarnya awalnya itu baru kita urutkan ya. Kita tidak urut, kita lihat satu persatu ayat-ayatnya, kemudian setelah itu kita temakan. Oke, kira-kira takut kepada Allah, kemudian roja, kemudian tawakal, itu ketika dijadikan satu apa maknanya? Gitu ceritanya. Apa maknanya? Nah, ternyata dari sini maknanya mengentakwa itu semuanya mengarah kepada Allah semuanya. Artinya apa? Ada transendensi di sana. Menyandarkan diri kita kepada sesuatu yang ada di luar diri kita yang lebih luas daripada diri kita. yakni siapa? Dialah Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Nah, sehingga ini dimaknai sebagai transendensi. Ada 219 ayat. Nah, ketika sudah ketemu makna umumnya, makna khususnya sudah ketemu semuanya. Jadi pertama adalah ayat ditemukan, surat ditemukan, ayat, ada surat, ada ayatnya, kemudian artinya apa ya, pengertiannya apa. Pengertiannya apa di sini, baru kemudian kita masukkan ke dalam makna khususnya. Ya, makna khususnya kira-kira berbicara tentang apa, variabel apa begitu. Baru kumpulan variabel ini, kumpulan makna khusus ini ketika digabung jadi makna umum yang disebut dengan variabel yang lebih besar ya. Jadi ini adalah variabel dan ini adalah aspeknya, nantinya seperti itu. Nah, ketika sudah seperti itu baru kemudian kuantitatifnya untuk memudahkan kawan-kawan menghitung. Nggak mungkin kita menghitung manual, itu sangat tidak mungkin sekali ya. Maka di sini akan kita lakukan, caranya adalah seperti ini, akan saya contohkan ya. Coba saya buka sheet baru. Oke. Oke, saya buka sheet baru di sini. Nah, oke. Coba kita hitung ya. Kita hitung satu persatu di sini. Kita copy dulu semuanya. Makna khususnya kita copy dulu. Yang pertama adalah langkahnya adalah makna khusus di copy terlebih dahulu ya. Makna khusus saya tulis di sini ya, makna khusus ya, taruh di sini saja. Oke, ini karena tadi habis menulis jadi tidak bisa dilakukan. Ctrl C. Oke, ketika sudah selesai makna khusus ya, maka makna khusus ini nanti dibuang yang double. Oke, bagaimana cara buangnya? Klik data ya, ada home, ada insert, ada page layout, ada formula. Klik data, kemudian remove duplikat. Oke, selection, remove duplikat ya. Makna khusus, ingat yang dicentang adalah makna khususnya. Nah, dari 211 duplikat kata-kata tadi itu ternyata muncul 7 keunikan, 7 yang unik. Apa saja? Tawakal, kemudian takut kepada Allah, tunduk terhadap perintah Allah. Akan saya geser sedikit ya biar kelihatan. Oke, tawakal, takut kepada Allah, tunduk kepada perintah Allah, roja, khusyuk di hadapan Allah, syukur, tawakal. Ini adalah makna khususnya. Oke. Nah, kemudian ya, dari sini kira-kira kan sudah ditemukan makna khususnya ya. Makna umumnya nanti kita bisa cari melalui secara umum tadi itu ya, keseluruhan tadi baru kita bisa melihat makna umumnya. Oke. Nah, makna khusus kira-kira tawakal berapa jumlahnya? Maka caranya adalah kalau di sini kita menggunakan Excel untuk menghitungnya ya. Menggunakan count if. Oke, sama dengan
Kalau Anda menghitung satu persatu akan kesulitan, nanti ada yang salah, maka menghitunglah menggunakan Excel begitu ya, menggunakan komputer karena disediakan oleh Excel begitu. Oke, sama dengan count if, oke, dalam kurung count if, salah maaf ya, count if ini. Oke, range itu mana? Range itu adalah yang tadi itu. Oke, kan saya geser. Range itu ini keseluruhan, makna khususnya tadi itu. Oke ya, sudah. Kalau sudah ketemu range-nya, Anda tuliskan di sana ya. Ini, oke. Baru nanti Anda tuliskan, dikasih apa namanya pengikat ya, artinya dikasih dolar kalau kita biasa nyebutnya, supaya data ini tidak berubah. Dolar itu bisa Anda klik Fn F4, nanti muncul seperti ini. Baru dikasih koma, kriterianya mana? Ya kriterianya ini. Oke, tutup kurung saja. Oke, saya geser sedikit ke sini biar tampak. Oke ya, sudah seperti ini. Oke, di enter saja. Ini muncul 57. Seluruhan berapa? Nah, ini sesuai dengan total yang ada tadi, 57. Kita totalkan, benar nggak? Menggunakan formula 218 ayat. Apakah betul 218 ayat? Mengenai 218 ayat, betul sekali, 218 ayat. Nah, ini betul sudah. Tinggal Anda ketika sudah selesai seperti ini ya, tinggal dipresentasikan ini totalnya, total ya. Di sini adalah jumlah ayat ya. Sini adalah persentasenya ya. Persentase di sini maka sama dengan, oke. Ini saya hapus saja ya biar tidak biar tidak terlalu besar seperti ini. Nah, biar enak lihatnya. Oke, kita kasih kotak di sini. Oke, baiklah. Kemudian persentasenya ya sama dengan, oke, ini per 218. Sorry 2008 ya, 218. Ini Anda ganti dengan persentase saja, tarik. Oke, ketika sudah seperti ini, maka Anda bisa menggunakan ini sebagai persentasenya. Insert. Oke, Anda bisa menggunakan tabel. Nah, jadilah konsep-konsep psikologi Islam ya. Anda boleh menggunakan seperti ini, boleh menggunakan seperti ini, boleh juga seperti ini. Oke. Nah, dari sini Anda bisa memberikan makna di sini ya. Aspek transendensi. Oke. Nah, oke. Jika Anda ingin mengurutkan, tinggal urutkan saja sebenarnya ya. Kalau Anda urutkan, Anda tinggal geser seperti ini. Oke. Ke data lagi menggunakan sort gitu ya. Sort, kemudian Anda jumlah ayat Al-Qur'annya small to large, large to small saja, dari besar ke kecil. Oke. Ini akan berubah. Lah, inilah yang ada di ini. Apa yang ada di sini
ya, itu sama dengan hal yang di sini. Oke. Nah, udah betul ayat kan? Betul. Nah, inilah yang disebut dengan, nah ini adalah satu penelitian. Oke. Ini apa yang ada di sini ya, itu sama dengan yang ada di sini. Ya. Jumlahnya, kalau seandainya mau jumlahnya begitu ya, ada di sini. Ya, ini keseluruhan. Kalau Anda pengen keseluruhan, jadi per transendensi tadi saya rubah gitu ya. Kemudian ini kalau keseluruhan Anda bisa melakukan seperti tadi, count if juga. Saya contohkan, kalau Anda sudah gabung keseluruhan, maka akan tampak seperti ini. Oke. Kalau Anda menghitung keseluruhan, maka di sini adalah makna umumnya, makna umum. Oke, Anda pakai copy aja di sini, sama count if juga ya, Ctrl C, maaf ini coba saya copy dulu, Ctrl A dulu, Ctrl C biar tidak mengganggu yang lainnya gitu ya. Saya akan copy di sini. Oke. Ini akan saya tambahi, saya insert aja biar lebih banyak lagi tempat yang kita pakai begitu ya. Oke, mana umumnya apa? Anda copy aja di sini ya. Mana umum. Kalau ingin mengetahui mana khusus ya mana khusus nanti yang Anda lakukan hal semacam ini. Oke, saya taruh di sini. Oke, ini mana umumnya. Oke, mana umumnya. Maka ini totalnya Anda tuliskan, ini persentasenya tadi sama ya. Kemudian Anda lakukan remove duplikat. Oke, remove duplikat ya. Remove duplikat Anda lakukan di sini. Oke, kolom G. Jadi 18 tadi itu 18 karakter positif. Per totalnya sama dengan count if ya, sama caranya. Range-nya range-nya adalah mana umumnya, keseluruhan. Oke, ada 700, panjang sekali. Jadi Anda harus sabar ya. Oke, di sini. Kemudian kita masuk ke sini. Oke, kita langsung aja ke sini ya. Lihat ini. Oke. FNF4. Oke. Koma, tapi bisa menyesuaikan ya. Beda laptop itu beda biasanya. Kemudian range-nya. Kriterianya mana? Kriterianya adalah transendensi. Oke. Tutup kurung, enter. 18 betul? Kita tarik ke bawah, klik ke bawah. Nah, total berapa? Kita pakai formula. Total adalah 792. Betul sekali. Ayat ya. Ini sama dengan ini dibagi 7, ini dibagi ya per 792. Enter. Ini dijadikan persentase. Oke. Klik ke bawah. Oke, setelah itu kita urutkan. Kita urutkan ya, cara ngurutkannya seperti ini. Oke, jangan lupa ini kasih total biar nggak kehitung urutan. Kalau kehitung urutan nanti malah nggak jadi. Oke, umum jangan. Oke, kemudian setelah itu data sort ya, kemudian totalnya largest to smallest. Oke,
klik, ini akan berubah semuanya. Persentase bisa kita arahkan ya, persentase bisa kita arahkan, koma juga ada ya, persentase. Oke, ini uang. Oke, setelah itu baru kita total, baru kita buat sebuah grafik. Insert. Nah, inilah transcendensi, sabar, dan seterusnya sampai cinta kebersihan. Oke, ini saya lihat di sini ya. Saya menggunakan data persentase. Persentase ini enggak tambah. Ini ya. Ini data lengkapnya begitu. Anda boleh pilih lah, boleh juga ini gitu ya. Oke, ini sama dengan ini hasil penelitiannya. Oke, ini hasil penelitiannya. Kemudian cara analisanya adalah seperti Excel tadi itu. Oke. Baru dari keseluruhan ini di breakdown satu persatu, transcendensi berapa itu di breakdown. Jadilah seperti ini. Maka sebenarnya kawan-kawan bisa membreakdown adil itu ada aspek apa saja, tanggung jawab ada aspek apa saja, sopan santun ada aspek apa saja. Nanti Anda buat seperti ini modelnya. Anda buat seperti ini, ada surat, ayatnya, kalau bisa memang ada arti ayatnya di sini, Anda tambahkan di sini ya. Arti. Jika Anda ingin lebih detail lagi, arti. Indonesia gitu ya. Anda juga bisa menambahkan yang namanya di sini itu adalah tafsirnya. Tafsir menurut siapa? Namanya analisis tafsir namanya jadinya. Tetap munculnya adalah makna khusus dan makna umum nanti. Karena sudah ketemu makna khususnya begitu ya. Makna umumnya ya, maka ini bisa jadi Anda makna khususnya Anda cari. Tawakal bisa jadi di breakdown menjadi kira-kira ayat ini mengandung makna apa, pengertian apa, indikator apa, ini juga indikator perilaku apa, dan seterusnya. Nanti jadikan seperti ini, jadikan makna khusus dan makna umum. Oke? Seperti itu bisa dipahami. Nah, inilah yang disebut penelitian, salah satu penelitian menggunakan psikologi Islam, menggunakan metode mixed method ya, ini kualitatif untuk menggali analisa kontennya atau analis isinya ya. Menggali ayat-ayat Al-Quran itu memiliki makna apa begitu. Kemudian kuantitatifnya itu menghitung persentase yang ada di sini, sehingga muncul persentase seperti ini. Baru kemudian kalau penelitian selanjutnya bisa jadi tawakal itu dibuat itemnya, takut kepada Allah dibuat itemnya, takwa dibuat itemnya, dan seterusnya. Dibuat analisis faktor mengenai transendensi. Apakah memang benar yang namanya aspek-aspek ini itu merupakan aspek secara kualitatif dan kuantitatif deskriptif? Apakah benar secara empirik itu menggambarkan aspek-aspek ini itu merupakan aspek dari transendensi? Itu ya, itu. Sehingga ini nanti berdasarkan apa? Empirik dan berdasarkan tafsir-tafsir tadi itu. Oke? Bisa dipahami mengenai hal ini. Nah, baiklah, ini adalah sekedar pengetahuan yang mungkin harus saya sampaikan pada materi-materi kali ini ya. Dan mudah-mudahan Anda memahaminya. Jika Anda ingin lebih mendalami ini, silakan hubungi saya. Kita akan diskusi mengenai penelitian yang akan Anda lakukan ya. By online saja karena situasi masih kurang mendukung saat ini ya. Maka ini mudah-mudahan menjadi inspirasi Anda untuk meneliti tentang psikologi Islam. Selain nanti ada ini namanya deskriptif ya, kuantitatif, kemudian ada yang namanya kuantitatif korelasional. Dari aspek-aspek ini bisa dikorelasikan antar ini dengan ini gitu ya, antar variabel itu bisa dikorelasikan.
Kalau kita ngomong masalah seperti itu, maka bisa jadi korelasi antara terlaksana dengan sabar, terlaksana dengan pengetahuan, pengetahuan dengan ihsan, itu adalah korelasinya. Kemudian pengaruhnya, bagaimana pengaruh zikir pada ihsan, peningkatan ihsan, bagaimana pengaruh sholat terhadap tanggung jawab, sopan santun dan seterusnya, bagaimana bagaimana pengaruh sedekah ya terhadap bijaksana ya, bagaimana atau terhadap kasih sayang ya, pengaruh sedekah untuk meningkatkan kasih sayang seorang kepada orang lain ya, itu juga bisa Anda lakukan di dalam eksperimen. Bermacam-macam metode penelitian yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan atau mengembangkan psikologi Islam, tetapi berawal dari konsep deskriptif seperti ini untuk mengetahui variabel-variabel yang terdapat dalam psikologi Islam yang mengacu pada ayat-ayat Al-Quran. Ini masih karakter positif, bisa jadi ada karakter negatif yang belum kita teliti. Masih banyak lagi yang belum kita teliti. Sehingga saran saya adalah Anda banyak membaca buku, banyak menggali penelitian-penelitian, membaca jurnal-jurnal penelitian, banyak menggali data, membuka wawasan Anda sehingga pengetahuan Anda tentang psikologi Islam itu menjadi lebih luas lagi. Terima kasih dan mudah-mudahan menginspirasi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.